Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang kami cintai ibunda pimpinan pesantren dan juga ayahanda syekhuna yang sekarang sedang mengikuti dan menyampaikan amanat upacara yayasan di kampus 3, Ibu Ketua Yayasan, para kepala unit di lingkungan kampus pusat, para asatidz dan ustadzat, anak-anakku, para santri sekalian, semua yang mengikuti upacara ini, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilihkan Indonesia sebagai tempat lahir kita. Allah memilihkan NKRI sebagai bentuk negara kita. Dan Allah memilihkan di antara 360 hari santri dalam setahun, salah satunya di Indonesia ditetapkan sebagai hari santri, tanggal 22 Oktober sekarang ini. Bagi kita ini adalah karunia dari Allah. Karena sebagai santri yang kita paham benar bagaimana sejarah pesantren di Indonesia, bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia, bagaimana peran Islam, peran para ulama, peran para santri saat itu untuk melahirkan NKRI, melahirkan Indonesia. Maka bagi kita penetapan hari santri sebagai hari libur nasional sebetulnya bukan tentang harinya, bukan tentang liburnya, tetapi lebih di atas itu adalah tentang sejarah besar bangsa ini. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu hari-hari penting yang di situ Allah menciptakan sejarah lewat orang-orang tertentu. Di Indonesia, di antara ayyamillah, hari-hari yang di situ Allah melalui sababiyah para ulama adalah apa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober. Di mana ketika itu terjadi hubungan yang sangat manis antara pemimpin dan ulama, antara umara dan ulama, antara politikus dan kiai, antara orang-orang yang sibuk ngurusin lahiriah dunia untuk ke masyarakat dengan orang yang sibuk ngurusin jiwa hati masyarakat, antara seorang politikus dan alim yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dengan presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Lalu dari hubungan baik itu lahir satu peristiwa yang disebut dengan resolusi jihad. Yang resolusi jihad ini kemudian menggerakkan khususnya masyarakat di Jawa waktu itu yang sedang menghadapi kaum penjajah, menggerakkan mereka melebihi dari gerakan-gerakan sebelumnya untuk bangkit
untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan pembelaan, untuk melakukan upaya-upaya maksimal agar negeri ini tetap milik kita, untuk melakukan upaya-upaya yang maksimal agar mereka yang tidak berhak terhadap negeri ini, para pendatang yang menjajah itu terusir. Itulah jihad. Yang hukumnya, yang ketika melakukannya bukan lagi berpikir Indonesia, bukan lagi berpikir tanah Jawa, bukan lagi berpikir Nusantara, tapi lebih jauh daripada itu, berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang agama, berpikir tentang kemaslahatan dunia akhirat. Itulah jihad. Upaya maksimal untuk mempertahankan nyawa, mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta, mempertahankan keturunan, mempertahankan seluruh tiang kehidupan, seluruh pondasi kehidupan. Dengan resolusi jihad itu, maka ketika orang berperang, ketika orang mengusir penjajah, bukan lagi urusannya punya senjata atau tidak. Urusannya bukan lagi fisiknya kuat atau tidak, tetapi urusannya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad. Itulah yang diwariskan para ulama Nusantara kepada kita. Dan itulah yang kemudian lama ditelan masa, tidak dikenal siapapun. Resolusi jihad, sepengetahuan saya, dari sejak SD sampai saya kuliah, tidak pernah muncul saat itu di benak saya ada peristiwa itu. Nggak muncul itu. Tapi kemudian dengan perjuangan Nahdlatul Ulama, melobi pemerintah, dengan perjuangan didukung orang-orang mas lain, lalu kemudian maka pemerintah Indonesia menetapkan ada satu hari yang hari itu dinisbatkan pada kalian, dinisbatkan pada kita, Hari Santri Nasional. Setiap tanggal 22 Oktober, karena 22 Oktober adalah momentum, adalah ikon bagaimana persembahan santri untuk negara. Harus seperti apa santri berbuat untuk negara? Lihat peristiwa tanggal 22 Oktober. Berbuat sesuatu yang tanpa itu, wallahu alam, saat itu wallahu alam akan seperti apa nasib bangsa ini. Anak sekalian, ini yang seharusnya dihadirkan ketika kita bicara hari santri, bukan tentang tanggal merah. Terlalu rendah kalau kita mengaitkan hari santri dengan tanggal merah. Bukan tentang libur, karena bagi kita harusnya tidak ada libur. Harusnya juga sibuk tiap hari seperti Allah seperti itu. Tetapi bagi kita hari santri adalah hari perenungan, hari yang mengaitkan kita dengan sejarah besar, dan kemudian hari kita memancangkan etika besar ke depan. Kalau santri zaman dulu bisa seperti itu, saya apa? Saya harus mempersembahkan apa ke depan? Momentum sejarah apa yang akan saya catat sebagai santri yang mungkin puluhan tahun ke depan? Keturunan saya, keturunan kita mengingat itu. Ini sesungguhnya yang harus menjadi renungan kita di setiap hari santri. Maka kita melihat hari santri ini sebagai karunia. Kita bersyukur mudah-mudahan pemerintah yang dengan niat menghargai upaya para ulama ini ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira patutlah kita mengatakan jazakumullah khairan kepada pemerintahan di zaman Pak Jokowi. Bukan tentang Pak Jokowi tapi siapapun, tapi karena ini memang pada zaman Pak Jokowi, kita berterima kasih bahwa di Indonesia ada satu hari namanya Hari Santri Nasional. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku, para peserta upacara semuanya, ini saya dengar itu adalah nasihat guru kita semua. Sanad kita tersambung pada beliau, untuk seluruh ilmu dan seluruh amalan. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, salah satu murid beliau, murid kesayangannya, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, ketika itu diundang ke Malaysia. Dan di sana dihormati luar biasa. Dihormati, disambut dari mulai turun dari pesawat. Dihormati luar biasa. Udah jadi ulama gede. Lalu datang Abu Ya, menepuk punggungnya. Ihya mazil taliban. Ihya, kamu ini santri. Maksudnya apa? Jangan ada rasa. Dari situlah maka populer mazil tu taliban. Coba semuanya. Mazil tu taliban. Mazil tu taliban. Saya adalah santri selamanya. Kalau pakai jama berarti mazilna tullaban.
biar sama-sama ujungnya ban. Jamanya pakai jama taksir. Mazilna tullaban, kita ini selamanya santri kok. Bahkan kalau kita belajar di dalam taklim, kerinduan para ulama ahli ilmu adalah kerinduan untuk mati dalam keadaan sebagai santri. Tidak ada kematian paling mulia kecuali mati sebagai santri. Gimana caranya? Bukan waktu nanti kalian mati di pesantren semua, bukan. Gimana? Lihat di dalam taklim para ulama kalau sedang sakit, mereka ingin dibacakan kitab tertentu oleh muridnya atau anaknya. Kenapa? Karena ketika seseorang menyimak ilmu, berarti sedang jadi talib, sedang jadi murid. Maka dia berharap, saya ketika wafat itu adalah ketika sedang nyimak ilmu. Kalau sedang nyimak ilmu berarti sedang tolabul ilmi, berarti wafatnya sedang fisabilillah. Sampai seperti itu para ulama dulu. Merindukan kematian sebagai talib. Anak-anak sekalian, ini tadi Rasul si jihad, kita semangat. Dari mana ini semua ini? Dari mana para ulama Nusantara punya semangat seperti itu? Hadratus Syekh Hasyim, dari mana itu? Kaum muslimin Indonesia punya semangat perlawanan pada penjajah, tidak ada yang lebih melawan kecuali kaum muslimin waktu itu. Dari mana? Itu adalah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita, kemerdekaan ini adalah berkah Rasul. Bagi kita, Rasul si jihad adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita, NKRI adalah berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan kebetulan kalau pada tahun ini hari santri itu beriringan berbarengan dengan perayaan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliaulah sebab segala kebaikan. Karena beliaulah sebab segala kesuksesan. Beliaulah sebab segala kejayaan. Beliaulah jalan semua kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adalah sesungguhnya perintah untuk mengingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nikmat itu tiada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, tema nasional hari santri sekarang kalau tidak salah, santri siaga jiwa raga. Harus siap jiwa raga kita. Apa yang disiapkan secara raga dulu, secara fisik? Kenapa Rasulullah mengajarkan dalam riwayat yang populer, alimu auladakum ar-rimayata was-sibahah. Dalam riwayat yang paling populer bukan sibahah, tetapi adalah berkuda dan memanah. Apa itu maksudnya? Ketika para ulama mensyarahi hadis ini, apa nilai yang Rasul ajarkan? Kenapa Rasul memilih ar-rimayah, memanah? Memilih as-sibaha, berenang, atau memilih berkuda? Kenapa? Karena dua keterampilan ini, berkuda dan memanah, adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk berperang. Jadi ilatnya adalah karena ini butuh untuk perang. Artinya siapkan anak-anakmu, siapkan yang kalau nanti terjadi peperangan. Jika terjadi peperangan, maka anak-anakmu itu siap. Siap berkuda, siap memanah. Itu adalah skill utama perang itu dua. Memanah dan berkuda. Makanya para sahabat dulu tuh dari kecil udah pintar-pintar berkuda. Sayyidina Umar bin Khattab adalah saingan berat Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid itu ahli berkuda, bertanding sama Umar, kalah Khalid bin Walid. Khalid mengatakan, setiap aku bertanding denganmu, aku selalu nomor 2. Yang kemudian kita tahu Khalid yang sehebat itu jadi seorang komandan perang. Pada itu nomor 2, nomor 1-nya Sayyidina Umar bin Khattab. Keterampilan berkudanya luar biasa. Itu udah populer di masa muslim saat itu, berkuda, karena dibutuhkan. Ini yang harus kita bangun sekarang. Raga santri harus siap untuk keterampilan yang kedepannya itu dibutuhkan untuk membela Islam. Nah, kita mah keterampilannya dibuatnya lari. Jadi lari dari medan perang, lari dari pengajian. Goes tiap ahad rajin, senam tiap ahad rajin, datang ke pengajian males. Padahal itu nggak secapek goes sepeda, duduk 1 jam 2 jam nggak secapek itu, bahkan nggak berkeringat. Tapi kenapa orang-orang lebih memilih itu? Itu nggak bisa kalau itu dalilnya raga enggak.
Kalau dalih dengan menjaga raga Anda meninggalkan kesehatan jiwa, itu salah. Sekali lagi, ini penting buat kita. Setiap kesehatan, kesiagaan raga yang dibangun itu harus untuk kekuatan jiwa. Seperti Rasulullah mengajarkan berkuda dan memanah. Berarti dari awal itu niatnya udah bener. Niatnya bukan lagi berotot, niatnya bukan lagi olimpiade, tapi niatnya udah agama, lidin. Ad-dunya liqasil akhirah. Niatnya apa? Supaya dari kecil anak itu udah punya membela agama, udah punya semangat mempertahankan agama. Bukan mengade-adekan perang, karena Rasul mengatakan, kalian jangan la tamannau liqal adu, jangan ngarep-ngarep bertemu musuh, jangan ngarep perang. Rasul mengajarkan begitu ketika mau perang. Kata Rasul, jangan ngarep-ngarep perang, jangan berpikir nanti kita perang, bukan. Tetapi kalau sudah terjadi, maka Rasul punya prinsip bahwa al-jannah tahta dhilalis suyub, surga itu di bawah kilatan-kilatan pedang. Sehingga ketika para sahabat melakukan itu, nggak ada pikiran lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini harus kita ambil sekarang, walaupun di kita tidak ada itu, misalnya memanah, berkuda belum ada di kita, tapi semangatnya bukan di situ. Artinya bagaimana kemudian kalian secara raga siap untuk mempertahankan agama. Nah, walaupun ini bagus kalau dimunculkan ada eskurnya, ada berkuda, memanah gitu. Untuk apa tapi ke depan? Bukan sebenarnya, karena memang di akhir zaman, walaupun sekarang perangnya perang nuklir, perangnya perang jarak jauh, maka yang harus kalian miliki dalam konteks sekarang, raga kalian adalah skill-skill IT. Rimayahnya bukan memanah, tapi bagaimana mengirim kode-kode komputerisasi, kode-kode komputer. Kuasai itu, kuasai IT. Karena peperangan kita sekarang itu perang cyber, perang pemikiran, perang jarak jauh. Itu harus dikuasai Santi Al-Muhajirin. Nggak apa-apa Santi Al-Muhajirin nggak bisa berkuda, nggak apa-apa nggak bisa memanah, nggak apa-apa nggak bisa berenang. Tetapi skill untuk menghadapi peperangan di zaman ini, bagaimana kita melawan orang yang merendahkan Islam dengan teknologi, itu harus bisa oleh Santi. Ini kesiswaan, mohon wujudkan ini. Kalau nggak bisa itu, ini harus ada Santi, itu ada yang pandai seperti itu. Ya, jadi ini harus dimiliki. Dan kemudian raga, jiwanya ini harus kuat. Jiwa Santi harus kuat. Jiwa kalian sebagai Santi dilatih mandiri, dilatih sendiri, dilatih sederhana, dilatih miskin. Lihat, kalian dilatih hina, dilatih miskin, dilatih apa adanya. Kalau kalian menerima semua itu adalah pupuk kekuatan jiwa yang hebat. Kalau kalian ridho mengalaminya. Kalau kalian ridho hina sebagai santri, ridho capek sebagai santri, ridho lelah sebagai santri, ridho miskin sebagai santri, itulah pupuk-pupuk jiwa terhebat. Maka memang untuk menuju jiwa raga, insya Allah santri ini harus paling depan. Anu sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada hari ini, menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW, karena tidak ada apapun kecuali beliau. Dan mudah-mudahan dengan berkah itu juga kalian menjadi santri yang raganya kuat, raganya sehat, jiwanya terutama lebih dari itu. Karena raga yang kuat nggak ada artinya kalau jiwanya rapuh. Sesehat apapun, sedisiplin apapun cara hidup, kalau jiwanya rapuh, nggak nyambung kepada Allah, nggak dekat dengan Rasulullah, nggak ada artinya, cepat sakitnya. Tetapi selemah apapun raga kalian, selemah apapun raga fisik kalian, kalau kalian punya jiwa yang kuat, dilatih dengan tadi iman, terhubung pada Allah, pada Rasulullah, maka jiwa itu bisa membangkitkan raga-raga yang lemah. Tetapi yang paling afdal adalah padukan dua hal itu, ya kuat jiwanya, ya kuat raganya. Dan khusus untuk di kita, untuk mengisi jiwa raga ini, kita punya satu slogan internal kita, yaitu cinta kiai, cinta nabi, cinta negeri adalah baik. Kalau saya katakan Hari Santri Nasional, kalian teriak kepakan tangan, siaga jiwa raga, gitu ya. Oke. Yang kedua, kalau saudarakan Santri Al-Muhajirin, kalian katakan cinta. Kalau cinta begini ya, jangan begini, gini aja, memeluk. Cinta kiai, cinta nabi, cinta negeri. Jadi mau negeri. Cinta kiai, cinta nabi, cinta negeri, jiwa, jati diri
santri ke dada kalian. Siap? Ya, silakan nanti disut yang bagus. Bismillah ya, ini untuk menggelorakan semangat tadi. Hari Santri Nasional. Siaga jiwa raga. Nah, ini raganya, jiwanya belum siap ini. Raganya di lapang, jiwanya di kamar, di kantin, di mana. Ulangi lagi, kalau saya katakan Hari Santri Nasional, teriakannya apa? Siaga jiwa raga gini. Kepakan tangan, laki-laki apa lagi? Rasul laki-laki loh. Ayo, semangat. Ulangi lagi. Hari Santri Nasional, siaga jiwa raga. Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Santri Al-Muhajirin. Cinta Kiai, cinta Nabi, cinta negeri, jati diri santri. Terima kasih. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.